Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Tayyib, ikhwanul akhwat, barakallahu fikum. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-18. Kali ini kita akan membahas Al-Ma'qidus Tsalits Asyara, yaitu simpul bab yang ke-13. Kali ini Syekh Hafizahullah wa waffaqah mengangkat sebuah tema Badlul Juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi wassu'ali anhu. Kata beliau, badlul juhdi, berupaya dengan semaksimal mungkin, totalitas, fi tahaffuzil ilmi, pada saat menghafal ilmu. Jadi pada saat belajar, berusaha semaksimal mungkin agar harus ada yang dihafal. Kemudian juga berjuang totalitas untuk wal mudzakarati bihi, untuk bermudzakarah. Kata beliau, kita juga harus totalitas, berusaha, berupaya dengan maksimal untuk mudzakarah. Apa mudzakarah? Nanti kita jelaskan. Wassu'ali anhu. Serta yang ketiga adalah kita totalitas, berjuang maksimal untuk mau banyak bertanya pada saat kita tidak mengerti. Nah, 3 hal ini Syekh angkat sebagai resep sukses belajar seorang penuntut ilmu. Tanpa 3 ini, yaitu menghafal, tanpa mudzakarah, dan tanpa bertanya, seorang penuntut ilmu itu mustahil dia akan menemukan keberhasilan. Maka Syekh membawakan 3 poin ini. Harapannya adalah kita bisa menjalankan, melaksanakan, dan berjuang semaksimal mungkin untuk keberhasilan kita dalam belajar. Taib, barakallahu fikum. Kata Syekh di paragraf pembuka, il talaqihi anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu. Kata beliau, seseorang yang belajar kepada seorang guru, seorang yang belajar kepada para masyayikh, la yanfa'u, belajarnya itu tidak akan bermanfaat, belajarnya itu gak akan bermanfaat bila hifdhin lahu, kalau dia tidak mau menghafal, kalau dia anti menghafal, kalau dia gak mau berjuang untuk ada yang dihafal. Itu satu. Yang kedua, wa mudzakaratin lahu, belajarnya gak akan bermanfaat kalau dia tidak mau mudzakarah. Apa mudzakarah itu? Mudzakarah itu adalah bagaimana kita dengan teman-teman kita saling membahas dan mendiskusikan suatu bab ilmu. Mendiskusikan, membahas suatu bab ilmu. Mungkin gambaran sederhananya begini. Jadi, di luar belajar kita kepada seorang guru, kepada seorang syekh, kita sepakati di luar jam belajar tersebut untuk kita mengalokasikan waktu untuk dimanfaatkan sebagai wadah kita berdiskusi, bertukar fawaid, faidah dengan teman-teman kita. Dan pada proses mudzakarah itu, teknis sederhananya, kita dan teman-teman kita digilir sebagai tanda petik pemateri. Pemateri di sini mengulas kembali apa yang telah disampaikan Syekh pada pembahasan sebelumnya. Misalnya, hari ini si Fulan menyampaikan kembali
tentang pembahasan toharoh atau pembagian air pada bab fikih misalnya. Dijelasin tuh satu-satu. Nah, nanti ketika si Fulan sudah menjelaskan, teman-teman yang lain sebagai mustami' ini bisa menyampaikan tambahan faidah atau bertanya pada sesuatu yang memang terlewat dari si audiens tadi, sehingga nanti dipecahkan bersama. Atau pengembangan-pengembangan dari materi yang dibahas. Nah, nanti besok diganti lagi. Murid yang lain, si B, yang menjadi pemateri, pengulas materi yang pernah disampaikan Syekh. Yang lain mendengar, nanti selesai diberi tanggapan untuk bertanya atau dikembangkan. Dan terus seperti itu. Karena dalam belajar, kondisi setiap murid berbeda-beda. Ada yang fokusnya di awal, ada yang fokusnya di pertengahan, ada yang fokusnya di akhir. Ada yang masuknya di hari 1, namun nggak masuk di hari kedua. Ada yang masuk di hari kedua, namun nggak masuk di hari pertama. Ada yang ngantuknya ketika jam pagi, ada yang ngantuknya di jam sore, ada yang ngantuknya di jam siang, ada yang ngantuknya di jam malam. Nah, mudzakarah ini sifatnya adalah sebagai bentuk penambal kekurangan dari majelis yang kita hadiri, dari majelis yang kita hadir di situ dengan para masyayikh. Jadi menambal kekurangan. Yang kedua, mudzakarah ini bermanfaat untuk kita bisa melatih lisan kita untuk menyampaikan sebelum terjun langsung kepada kaum muslimin yang notabene beneran murid-murid kita. Jadi seorang yang sudah paham ilmu, sudah mengerti suatu ilmu, sudah belajar suatu ilmu, maka dia juga harus belajar cara menyampaikan. Nah, mudzakarah ini adalah momen kita untuk kita bisa melatih bagaimana kita berbicara, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga adalah manfaat dari mudzakarah, ilmu kita akan semakin kuat. Nah, balik lagi, kata Syekh di situ, jadi belajar nggak akan bermanfaat kalau kita nggak mau menghafal, kalau kita nggak mau mudzakarah, wasu'alin anhu, dan kita nggak mau bertanya pada saat kita nggak ngerti suatu hal. Berikutnya kata beliau, tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Dengan 3 hal tadi, menghafal, mudzakarah, dan bertanya pada saat tidak paham, 3 hal tadi bisa mewujudkan rasa pengagungan terhadap ilmu di dalam hati seorang talibul ilmi. Jadi bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu di hati para talibul ilmi. Bikamalil iltifati ilaihi wal ishtighali bihi. Semakin besar perhatian kita terhadap 3 hal tadi, semakin rajin kita untuk bisa melakukan 3 hal tadi, maka manfaat yang kita akan peroleh dan rasa pengagungan yang akan muncul dalam hati kita itu juga akan semakin besar. Tapi berikutnya kata Syekh, falhifdzu khalwatun bin nafsi. Menghafal itu bisa disebut sebagai khalwatun bin nafsi. Kita berkhalwat dengan jiwa kita sendiri. Kita berduaan dengan diri kita sendiri. Kita merasakan nikmat dalam kesendirian. Itu menghafal. Wal mudzakarati julusun ilal qarin. Sementara mudzakarah itu bisa disebut sebagai kita duduk bersama teman-teman kita, qarin, teman-teman kita. Sementara wasu'alu iqbalun 'alal alim. Sementara bertanya itu bisa diartikan sebagai bentuk respon kita kepada seorang guru. Bentuk respon kita, bentuk antusiasme kita dalam mengikuti pelajaran seorang guru. Dan kita harus yakin seorang guru itu ketika ditanya mesti akan senang. Kenapa? Karena satu, artinya murid tersebut antusias. Yang kedua, murid tersebut memperhatikan. Dan ketiga, seorang guru senang karena pertanyaan tersebut bisa menjadi modal berharga untuk menjadikan seorang thalib yang lebih baik lagi, yang lebih paham lagi atas materi yang telah disampaikan. Nah, itu prolog dari beliau. Berikutnya, walam yazalil ulama
al-alam yahudduna 'alal hifdhi wa ya'muruna bih. Kata beliau, para ulama yang cerdas, para ulama sejak zaman dahulu itu selalu yahudduna, selalu terus-menerus memotivasi kita, menyemangati kita, 'alal hifdhi, untuk mau menghafal, untuk mau menghafal. Wa ya'muruna bihi, bahkan mereka sampai memerintahkan kita untuk mau menghafal. Kalau kita mau jadi thalibul ilmi, mau nggak mau harus menghafal. Nggak bisa kita mengaku sebagai thalib namun malas menghafal. Nah, ini problem mendasar kita dalam belajar, terutama kita-kita yang nggak belajar di pesantren, hanya ikut kajian demi kajian, belajar demi belajar, yang membuat kita nggak berhasil, karena kita belum pernah mau menghafal. Nah, belum membawakan kisah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, sami'atu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul, saya mendengar guru kami yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah berkata, apa kata Syekh Utsaimin? Hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami itu sedikit menghafal, kata Syekh Utsaimin. Wa qara'na katsiran, namun kami banyak membaca. Yang kami hafal sedikit, yang kami baca banyak. Tapi fantafa'na bima hafidna aksara min intifa'ina bima qara'na. Tapi kata Syekh, manfaat yang kami dapati dari yang pernah kami hafal, manfaat yang kami hasilkan dari menghafal yang padahal tadi sedikit, manfaatnya ternyata aksar, lebih besar dari manfaat yang kita peroleh dari bacaan kita, yang padahal jauh lebih banyak. Jadi, manfaat yang beliau peroleh dari hafalan, meskipun sedikit hafalannya, manfaatnya ternyata lebih besar ketimbang bacaan beliau yang banyak. Namun ternyata manfaatnya jauh lebih sedikit daripada yang menghafal. Maka ini nasihat dan motivasi buat kita. Mulai sedikit-sedikit mau menghafal. Cari guru-guru yang mau membimbing kita bukan hanya belajar, tapi kita juga diberikan bimbingan untuk menghafal. Dan maka ini juga harus kita jadikan sebagai mindset kita dalam belajar. Jangan pernah berprasangka yang tidak-tidak, jangan pernah kita tidak antusias pada saat guru kita mengajak, bahkan memerintahkan kita, memberikan kita suatu hafalan tertentu. Kita harus bangga, antusias, dan harus bahagia. Karena hakikatnya beliau sedang menjalani sunnah dari para ulama salaf, kebiasaan dari para ulama terdahulu sampai hari ini, bahwa belajar itu harus ada yang dihafal. Itu tentang menghafal. Nah, berikutnya di bawahnya sekarang beliau mulai membahas tentang muzakarah, atau tadi diskusi saling tukar faidah dengan teman. Apa kata beliau? Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Kata beliau, wabil mudzakarati, dan dengan mudzakarah tadumu hayatul ilmi, eksistensi ilmu dalam hati kita itu akan terus bisa ada. Jadi ilmu itu akan terus hidup di hati kita. Ilmu tersebut akan tetap ada dalam jiwa kita. Ilmu itu akan terus bisa mengalir pada diri kita jika kita membudayakan mudzakarah. Serta dengan mudzakarah, kata beliau, wa yaqwa ta'alluquhu biha. Mudzakarah bisa menguatkan ilmu yang ada dalam diri kita. Ilmu itu lebih kuat, nyantol dalam hati kita. Sulit potensi untuk lupa. Serta kata beliau, wal muradu bil mudzakarati, definisi dari mudzakarah adalah mudarasatul aqran. Apa definisi dari mudzakarah? Tanda di situ kata beliau mudarasatul aqran, yaitu
saling belajar antara sesama teman. Saling belajar dengan sesama teman. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, si Fulan hari ini menyampaikan penyampaian yang telah disampaikan Syekh, yang lain nanti bertanya, menanggapi, atau mengembangkan. Besok gantian, Fulan yang B. Besok si C. Besok si D. Menjadi pemateri. Nanti ditanggapi, kemudian ditanya, dan dikembangkan oleh yang lain bersama-sama. Nah, ternyata muzakarah itu, kata beliau nanti, merupakan ajakan dari Al-Quran. Kata beliau apa? Waqad umirna bita'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Kata beliau, sungguh kita telah diperintahkan untuk banyak mengulang-ulang Al-Quran, untuk banyak memurojaah Al-Quran, untuk banyak meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sifatnya aisarul ulum, merupakan ilmu yang paling mudah. Al-Quran ilmu yang paling mudah, tapi Allah merintahkan kita melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak mudzakarah, untuk banyak murojaah, untuk banyak diulang. Lihat di halaman setelahnya, beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan di situ, rawal Bukhari wa Muslimun an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil mu'allaqati. Kata beliau, sesungguhnya perumpamaan penghafal Quran, sesungguhnya perumpamaan orang yang belajar Al-Quran seperti apa? Mirip seperti pemilik unta yang jinak. Mirip seperti pemilik seekor unta yang jinak. Apa kesamaannya? In ahada alaiha amsakaha. Kalau untanya itu diikat, maka untanya nggak akan kabur. Untanya diikat, untanya nggak akan kabur. Tapi wa in atlaqoha dhahabat. Ketika untanya itu diumbar, dilepas, tidak diikat, dhahabat, maka unta tersebut akan kabur. Lihat perumpamaan Nabi. Untanya yang dijadikan objek di sini adalah hewan unta, yang mungkin seekor hewan yang terkenal pasif ketimbang kuda, kucing, apalagi harimau. Satu unta. Yang kedua, untanya unta jinak lagi, bukan unta liar. Sudah pasif, unta itu unta jinak, mungkin lebih pasif lagi. Tapi lihat, ketika unta itu diikat, untanya aman. Tapi ketika unta itu diumbar, potensi kabur. Nah, Quran juga gitu. Quran padahal notabene tadi ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling ringan. Tapi lihat, kalau seandainya Quran tersebut tidak dimurojaah, tidak diikat, kabur Qurannya itu, lupa. Padahal Quran itu adalah ilmu yang paling mudah. Apa dalilnya? Al-Quran itu ilmu yang paling mudah. Allah berikan jaminan dalam surah Al-Qamar. Bahkan Allah ulang sebanyak 4 kali. Apa kata Allah? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kata Allah, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk ditadabburi. Lihat, Allah udah mudahkan. Allah beri jaminan. Tapi ketika hal yang paling mudah kita nggak murojaah, kita nggak ulang, kabur Quran tersebut. Nah, makanya kata Syekh di situ menanggapi hadis tadi, lihat bawahnya sekarang, beliau membawakan komentar dari Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Apa komentar beliau? Lihat. Qala Ibnu Abdil Bar rahimahullah fi kitabihi At-Tamhid inda hadzal hadisi. Kata beliau,
Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengomentari hadis tadi, hadis di atas, yang beliau bawakan dalam kitab beliau At-Tamhid. Apa komentar Ibnu Abdul Bar rahimahullah? Kata beliau, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'aqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Kata beliau, kalau Quran saja yang notabene ilmu yang paling mudah, ilmu yang sudah dimudahkan buat belajar, yang Allah sudah jamin kemudahannya untuk dihafal. Kalau Quran saja yang tadi modelnya mudah seperti itu, Nabi umpamakan seperti unta jinak, kalau tidak diikat, dia lepas, tapi kalau diikat, aman. Fakaifa bisairil ulum. Terus gimana ilmu-ilmu yang lain? Artinya kalau Al-Quran saja diperintahkan untuk murojaah, untuk diulang, untuk didiskusikan, untuk dimudzakarah, saling setoran hafalan, apalagi ilmu yang lain. Maka ini nasihat buat kita jadi talib, santri, penuntut ilmu, jangan hanya semangat menghadiri belajar, tapi semangat juga murojaah, mengulang secara mandiri, atau mengulang secara kelompok, atau yang tadi kita sebut dengan mudzakarah. Baik, itu pembahasan kedua setelah menghafal, kemudian mudzakarah. Berikutnya di sisa ini, beliau melanjutkan dengan pembahasan tentang bertanya. Apa kata beliau? Wabis su'ali anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Sementara dengan bertanya tentang ilmu, tuftatahu khazainahu, kita bisa menggapai ilmu-ilmu yang rumit. Kita bisa memahami rahasia-rahasia ilmu. Kita bisa mencerna ilmu-ilmu yang mungkin tadi sulit difahami dengan bertanya. Dan Syekh sebutkan, fahusnul mas'alati nisful ilmi. Ini kaidah yang luar biasa. Apa kata beliau? Fahusnul mas'alati nisful ilmi. Pertanyaan yang baik itu merupakan modal setengah dari ilmu. Pertanyaan yang baik sudah menjadi setengah, sudah menjadi modal yang bentuknya setengah untuk bisa mendapatkan ilmu. Artinya apa? Kalau kita bertanyanya baik, yaitu satu kaki kita sudah bisa menggapai ilmu. Tinggal bagaimana kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, setengahnya lagi. Sehingga beliau sampaikan keutamaan atau manfaat besar dari bertanya. Sampai-sampai beliau katakan di sini, Masya Allah, was-su'alatul musannafatu kamasaili Ahmad al-marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaatis su'al. Kata beliau, pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dibukukan, seperti pertanyaan yang diriwayatkan, yang dilontarkan kepada Imam Ahmad, ini burhanun jali, bisa sebagai bukti yang terang benderang atas besarnya manfaat ilmu. Jadi terkadang kitab itu ada, bukan hanya sekedar sengaja ditulis, bukan hanya sekedar diktean dari murid, diktean dari guru, kemudian muridnya menulis. Atau seperti hari ini di tafrik, atau dari pesan dari audio, kemudian dijadikan sebagai tulisan. Tidak. Tapi terkadang kitab tersebut bisa muncul, bisa jadi dari bentuk sualat, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun. Maka lihat betapa besarnya manfaat dari hal tersebut. Nah, jadi sebagai thalibul ilmi, kita nggak boleh juga malu dan malas bertanya. Ketika nggak tahu, tanya, jangan diam aja. Ketika kita nggak ngerti, jangan diam aja. Kalau grogi gimana? Kalau nervous gimana? Kalau buyar ketika mau tanya gimana? Maka latih. Membiasakan mental kita agar lebih baik. Latih diri kita agar bisa nggak grogi ketika bertanya. Dan ketahuilah bahwa guru kita akan memaklumi bentuk pertanyaan kita, meskipun mungkin kurang maksimal dalam penyusunan kata-katanya. Memaklumi, karena guru-guru kita pernah berada di posisi yang sama dengan kita saat ini.
Tapi beliau sampaikan kesimpulan dari 3 hal yang tadi kita bahas, yaitu tadi menghafal, mudzakarah, dan bertanya. Apa kata beliau? Wa hadhil ma'ani as-salasatu lil ilmi. 3 hal tadi yang kaitan dengan ilmu, bimanzilatil gharasil syajarah. Itu ibarat seperti menanam sebuah pohon. Ibarat seperti menanam sebuah pohon, wasakihi, ibarat seperti menyiramnya juga, watanmiyatihi, serta ibarat seperti merawat sebuah pohon. Jadi 3 hal tadi, menghafal, mudzakarah, dan bertanya, ibarat kita nanam pohon, nyiramnya, kemudian merawat pohon tersebut. Sehingga apa? Dengan 3 hal tadi, bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu, sehingga pohon tersebut bisa sehat, bisa terjaga, bisa kuat, serta pohon tersebut terhindar dari keburukan-keburukan. Pohon tersebut nggak mati. Beliau sebutkan rinciannya sekarang. Falhiflu ghorsul ilmi. Menghafal itu ibarat kita menanam ilmu. Menghafal itu ibarat kita menanam ilmu. Seperti yang tadi disampaikan Syekh. Apa yang dihafal ternyata jauh lebih bermanfaat. Dan ini terbukti apa yang kita hafal dulu waktu kecil. Inilah yang kita ingat hari ini. Beda dengan yang kita baca, sekedar baca dari kecil. Mungkin banyak kita lupa. Jadi menghafal ibarat apa? Menanam ilmu. Serta wal mudzakaratu saqihum. Mudzakarah itu ibarat nyiram pohon. Kita nggak akan bisa paham ilmu, kita nggak akan bagus ilmunya, nggak akan kuat ilmunya dari yang kita hafal, yang kita telah pelajari, kecuali kalau kita siram. Dengan apa siramnya? Dengan mudzakarah. Diulang bersama teman. Atau juga diulang secara mandiri. Serta untuk bisa menumbuhkan pohon tersebut agar subur, agar sehat, buahnya banyak, kita harus rajin apa? Wassu'alu anhu tanmiyatuhu. Yaitu kata beliau, bertanya tentang ilmu, ini bisa disebut sebagai bentuk perawatan terhadap pohon tersebut agar tumbuh sehat dan bugar. Jadi intinya, 3 hal ini sebagai satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Kita harus giat, mau mulai menghafal, dan alhamdulillah sekarang sudah ada mutun thalibul ilmi, kita tidak perlu sulit mencari matan-matan apa yang harus kita hafal. Kalau seandainya masih kepanjangan, mulai dari hal-hal yang lebih ringkas lagi dan tanyakan kepada guru kita yang rutin mengajari kita, karena merekalah yang tahu kondisi kita. Kemudian juga harus mulai mau mencoba mudzakarah, diskusi dengan teman. Jangan sampai ketika di kelas, ketika di kajian, guru nggak datang, dipakai buat ngobrol, dipakai buat ngerumpi, dipakai buat sekedar ketawa-tawa aja, bercanda saja, tidak. Tapi jadikan sebagai momen kita saling tukar faidah, manfaat, dan tadi melatih lisan kita untuk menyampaikan ilmu yang pernah kita dapati. Sebelum kita terjun langsung kepada khalayak kaum muslimin. Serta yang ketiga terakhir, yaitu jangan pernah malu, bosan untuk bertanya. Rajin-rajin bertanya, karena bertanya tersebut bermanfaat untuk kesempurnaan ilmu kita. Ya, wallah alam bisawab. Demikian yang kita bahas. Semoga ini bisa kita amalkan, dan inilah kunci kesuksesan kita sebagai thalibul ilmi. Harus mau menghafal, mudzakarah, dan juga harus ada yang rajin kita tanyakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.